Oke, teman-teman, hari ini kita akan kerjakan lab 7, Introduction to IAM. Ada beberapa task. Yang pertama, teman-teman akan mengeksplorasi user sama grup. Ya, di sini kita dikasih 3 user. Kemudian ini ada grupnya juga 3. Nah, kita akan membuat seperti yang ada di tabel ini, teman-teman. Bisnis skenario-nya ini. Ya, kita bakal bikin ini. Nanti kalau kita sudah buat, kita add usernya ke grupnya, kita akan testing. User 1, user 2, sama user 3. Nah, permissionnya kita akan tes. Seperti itu. Yuk, kita buka konsolnya ya. Kita diminta untuk ngecek dulu region kita. Kita dikasihnya regionnya itu adalah yang ini ya, Virginia, US East 1 ini. Lalu untuk servisnya, kita diminta untuk membuka security, identity, and compliance. Cari yang IAM ini. Nah, di sini sudah terlihat ada user grupnya 3, ada user 4, ada role 15, ada policy 2, dan seterusnya ya. Di sini kita diminta untuk ke bagian kiri, buka user. User yang dibuat untuk kita ini ada 3, teman-teman. User 1, user 2, sama user 3. Apakah sama punya teman-teman? Lalu kita disuruh untuk ngecek user 1. Pilih user 1, kemudian diperiksa permissionnya. Dia tertulisnya unit permission, itu ya. Nggak ada permission yang di-set buat user 1 ini. Kemudian untuk user 1 ini, di tab group ini, cek lagi, no resource, berarti nggak ada grup yang di-set untuk user ini. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya kita diminta untuk ngecek security credential di bagian ini. Nanti username ini, user 1 ini bisa untuk mengakses konsolnya. Diizinkan untuk akses konsol ya, bisa akses konsol. Terus kita disuruh masuk ke sebelah kiri lagi, cek user group. Di sini ada 3 user group. Ada EC2 admin, ada EC2 support, ada S3 support. Yang EC2 support kalau dibuka, terus kita cek permissionnya. Di sini ada policy yang sudah di-set untuk EC2 support, yaitu Amazon EC2 read only. Berarti nanti dia bisa ngakses ke EC2 tapi hanya bisa baca aja. Ya. Kemudian kalau teman-teman mau ngecek si permission ini, bisa klik di sini. Nah, ini policy yang di-set untuk Amazon EC2 read only access. Seperti itu ya, policy-nya, JSON-nya. Lalu kita lihat lagi user yang kedua. Masuk lagi ke user group atau dari sebelah sini juga boleh. Kita disuruh melihat grup yang S3 support. Yang S3 support ini, kalau kita lihat di bagian permission-nya, ini adalah policy-nya. Amazon S3 read only access. Berarti si S3 support ini hanya bisa masuk ke S3 tapi cuma bisa lihat aja. Ya, seperti itu. Kalau mau dilihat policy-nya seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita diminta untuk melihat user group EC2 support. Kita melihat EC2 admin. Yang ketiga ini kita lihat EC2 admin. EC2 admin ini permission-nya adalah EC2 admin policy. Kalau yang tadi, yang EC2 support, dia cuma bisa baca aja. Cuma bisa lihat aja.
di EC2-nya cuma bisa read only. Kalau ini adminnya dia tidak hanya read only ya. Nanti dia bisa nge-start, nge-stop, bisa nge-create seperti itu. Ini yang di-set, policy-policy yang di-set untuk user group gitu ya. Groupingnya seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat bisnis skenario-nya, teman-teman lihat di sini. Nah, ini yang akan kita kerjakan di lab 7. Ngeset user 1, dia akan dimasukkan ke dalam grup S3 support. Permission dia cuman baca aja. Terus user 2, dia akan di-set ke EC2 support. Permission dia baca read only access to Amazon EC2. Kalau yang user 3, dia EC2 admin, dia bisa nge-view, bisa nge-start, bisa nge-stop EC2 instance-nya. Jadi kita akan set user ini masuk ke grup-grup ini. Caranya, kita masuk ke user group. Kemudian yang pertama itu disuruhnya S3 support dulu ya. S3 support ini kita akan set usernya siapa teman-teman? User 1 ya. Kita klik user 1, kemudian add user. Jadi di S3 support ini bawahnya kalau dilihat tadi kan kosong ya. Sekarang udah keset bahwa dia ada user namanya user 1. User 1 masuk di grup S3 support. Seperti yang di tabel ya. Apakah sudah berhasil teman-teman? Silakan ditambahkan. Untuk S3 support, usernya adalah user 1. Sudah? Lanjut yang kedua. Yang kedua, usernya apa nih? Usernya untuk EC2 support ya. Tadi S3 support, sekarang EC2 support. EC2 support usernya siapa teman-teman? User 2. Tinggal ditambahkan saja. Maka user 2 itu di-set untuk EC2 support. Dan yang ketiga untuk EC2 admin. Nah, ini kalau sudah keset grup ini sudah ada usernya, di sini muncul ya berapa user gitu ya. Kalau yang EC2 admin ini kan belum. Berarti dia masih tertulisnya 0. Nah, untuk EC2 admin ini kita mau tambahkan user 3. Seperti itu. Kalau sudah, kita cek lagi ke tabel. Nah, ini ya, user 1 grupnya S3 support, user 2 grupnya EC2 support, user 3 grupnya EC2 admin. Seperti itu. Kalau dicek di usernya juga sama. Dia akan keset bahwa dia udah masuk di grup-grup ini. Bisa dilihat di sini. User 1 berarti grupnya S3 support, user 2 grupnya EC2 support, user 3 grupnya EC2 admin. Sama seperti yang di bisnis skenario-nya. Sampai sini apakah oke teman-teman? Nah, kalau sudah kita mau tes usernya. Cara ngetesnya, kita masuk ke dashboard ini. Kita masuk ke dashboard ini, kemudian cek di sini ada sign in URL for IAM user in this account. Ada teman-teman? Di copy aja. Kemudian kita buka di tab baru. Kalau sudah kita sign in. Kalau dari tabel kan user 1 ini adalah S3 support. Nah, kita mau cek nih user 1 ini. Kalau dia S3 support, maka hak akses dia di S3 ini hanya read only access kan. Kita buka ke sini. Dia bisa lihat bucket yang udah tercreate, tapi dia nggak bisa ngelakuin yang lain selain hanya read only aja. Gitu ya. Misalnya kita mau testing, betul nggak si user 1 ini tuh hanya read only untuk S3 bucket ini?
kita tes aja. Misalnya kita ke EC2 gitu ya. Untuk user satu ini, karena dia nggak punya akses ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian yang kita perlu tes lagi adalah user 2. User 2 itu EC2 support. Passwordnya terus sign in. User 2 ini dia adalah EC2 support. Berarti dia bisa masuk ke EC2. Kalau tadi kan yang user 1 nggak bisa ya. Masuk ke EC2 dia nggak bisa buka. Nah ini user 2, EC2 support. Dia bisa lihat instant yang jalan. Nah, sip ya. Bisa masuk, bisa lihat instant yang jalan. Tapi pada saat dia mau, misalkan dia pengen stop gitu ya. Ini diklik instantnya. Kemudian kita mau stop. Stop. Gagal ya. Fail to stop the instant. Karena apa? Dia cuma isi to support. Jadi dia nggak bisa ngelakuin yang lain selain baca doang. Ya. Read only access doang. Teman-teman berhasil nyobain? Oh ya. Ini yang user berapa? Ini yang pertama gara-gara buka baru. Oh. Gara-gara buka baru. Jadi tutup aja. Tutup aja. Bukan dari situ ya. Mau nge-test user atau sekarang user yang ketiga. User yang ketiga itu isi to admin. User 3 isi to admin. Nah, kalau isi to admin, kita cek ke isi to ya. Isi to. Kalau tadi user 2, isi to support, nggak bisa nge-stop instant. Kalau sekarang, kita ke instantnya. Diklik instant state-nya, coba di stop. Stop. Nah, berhasil seperti itu. Jadi, itu sudah kelihatan usernya, grupnya kemudian ada permission atau policy-nya, kemudian pas kita tes sudah sesuai dengan yang disertakan di policy-policy-nya. Jadi sesuai dengan hak aksesnya. Oke, lab-nya sudah lengkap. Kalau sudah selesai, teman-teman boleh tutup terus di end lab, jangan lupa. Oh ya, di screenshot dulu.